Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar apa itu macam-macam penyakit hati dan bagaimana cara kita menghindari macam-macam penyakit hati. Mohon disimak dengan baik ya. Nah, baik. Jadi yang pertama itu ada nifak. Nifak itu kita kenal sebagai munafik. Apa itu nifak atau munafik? Nifak berarti seseorang yang perkataan atau perbuatannya tidak selaras dengan kehendak yang tersembunyi di dalam hati. Misalkan, kita tidak suka nih kepada seseorang, tapi ketika kita ngobrol dengan dia, kita bilang bahwa kita itu suka kepada dia. Maksudnya, kita itu segan atau apalah sebagainya, dan tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Seperti itu. Nah, untuk orang munafik seperti ini, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 76 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'd qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbihim afala ta'qilun, yang artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Nah, dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang munafik itu perkataannya dengan hatinya itu berbeda, tidak selaras seperti itu. Semoga kita dijauhkan dari golongan orang-orang munafik. Nah, yang berikutnya itu ada keras hati. Apa itu keras hati? Gini, misalkan ketika kita melakukan kesalahan, lalu kita ada orang yang apa yang istilahnya mengingatkan kita dalam kebaikan, namun kita nggak mau diceramahi, kita tidak mau menurut, kayak gitu. Itu keras hati, susah untuk diarahkan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, bunyinya dari Abu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah menyebar di antara kalian penyakit orang-orang sebelum kalian, yaitu dengki dan benci. Benci inilah pemangkas yang akan memangkas agama, bukan memangkas rambut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah kalian beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu jika kalian takkan pasti kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Dari hadis ini kita dapat memetik kalau sesama umat muslim harus saling mencintai, harus saling menerima pendapat, tidak boleh iri, dengki dan benci. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lillahi islami fahuwa ala nurim min rabbih. Fawailul liqasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Robnya, sama dengan orang yang hatinya keras? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang hatinya keras untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jadi semoga kita tidak memiliki penyakit keras hati ini. Apabila kita dinasihati oleh orang lain dalam kebaikan, tentunya kita harus menerima dan mengamalkan amalan tersebut. Nah, baik, yang selanjutnya ini ada ghadab. Apa itu ghadab? Ghadab adalah sifat tercela yang artinya sifat mudah marah, gitu. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, di masyarakat, atau di lingkungan sekolah, pasti ada yang membuat kita marah, kadang kecewa. Namun itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita mau bersabar, tawakal, atau malah sebaliknya, marah-marah, uring-uringan, tidak karuan, seperti itu. Nah, maka sifat ghadab ini seharusnya dihindari.
harus lebih bisa bersabar, karena sifat godok ini termasuk nafsu manusia, dan nafsu ini berasal dari setan, jadi kita tidak boleh mengikutinya. Seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i waz dharra'i wal kazimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dari ayat ini bisa kita simpulkan, biarpun kita sedang dalam keadaan marah, kecewa, kadang kecewa kepada keadaan atau marah kepada seseorang, sebaiknya kita menahan amarah dan memaafkan orang tersebut. Karena Allah menyukai orang-orang yang sabar dan menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, setelah kita tahu 3 penyakit hati di atas seperti nifak atau munafik, kemudian keras hati dan ghadab, kita harus mengetahui juga bagaimana cara menghindari penyakit hati tersebut. Mari kita jelaskan. Yang pertama ada memahami betul penyebab munculnya penyakit hati. Jadi kira-kira apa nih yang membuat kita mempunyai penyakit hati? Misalkan kita tidak suka pada seorang, namun kita menyebutnya kita suka kepada dia. Apa itu penyebabnya? Kita gali, kita introspeksi agar nanti tidak timbul penyakit hati, terjaga dari penyakit hati. Kemudian ada meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Ini tentunya kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kepada Allah dengan cara beribadah secara khusus, secara rutin, secara istiqomah. Dan kemudian ada mengurangi sifat mengeluh. Kenapa harus mengurangi sifat mengeluh? Karena sesungguhnya Allah sudah menjamin semua manusia ini. Biarpun kita ada masalah dalam keluarga, masalah dalam sekolah, belajar, apapun itu, pasti Allah sudah menyiapkan solusinya yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu kita tidak boleh mengeluh. Kita harus senantiasa berusaha terus-menerus, berdoa kepada Allah, berikhtiar, lalu bertawakal kepada Allah. Insya Allah hasilnya akan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Kemudian ada rajin bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa kita harus bersyukur? Tentu saja kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Tidak akan ada ukurannya nikmat dari Allah itu. Tidak akan pernah terhitung. Tidak akan pernah terukur. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama ada dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua ada dengan cara kita beribadah kepada Allah. Kita mensyukuri kita masih bisa berjalan, kita beribadah kepada Allah dengan cara melangkahkan kaki kita ke masjid, ke majelis taklim dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada rajin beribadah. Tentu saja agar kita tidak terkena penyakit hati, sejatinya kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan beribadah kita akan merasa lebih dekat dengan Allah, sehingga kita akan terasa lapang, damai, tentram, dan dijauhkan dari penyakit hati tersebut. Kemudian ada memperbanyak zikir atau mengingat Allah dengan memuji asma Allah. Kita juga disarankan untuk memperbanyak zikir, mengingat kepada Allah. Keutamaan berzikir inilah yang akan menjauhkan kita dari penyakit hati. Dengan senantiasa mengingat Allah, menyebut asma-asma Allah, insya Allah penyakit hati ini akan menjauh dari hati kita. Kemudian hindari perbuatan syirik. Salah satu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah adalah syirik. Bahkan syirik dalam Islam ini termasuk sebagai salah satu perbuatan dosa besar dalam Islam. Apa itu syirik? Misalkan kita percaya kepada jimat-jimat atau percaya kepada pelet-pelet pengasihan seperti itu tidak boleh. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Yang terakhir ada rajin bersedekah. Nah, bersedekah ini adalah sebuah kegiatan atau perbuatan yang terpuji. Sedekah menurut Islam ini memiliki sisi kemuliaan karena dianggap dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan sombong. Sebagaimana hikmah sedekah dalam Islam adalah menjaga harta
dan hati kita agar tetap bersih dan berada pada fitrahnya. Sebagaimana kita tahu bahwa dengan bersedekah maka harta kita tidak akan habis, justru akan bertambah banyak seperti itu. Alhamdulillah, materi demi materi telah kita sampaikan, telah selesai. Dengan ini semoga kita dapat terhindar dari segala macam penyakit hati. Semoga materi yang barusan saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diamalkan oleh saya tentunya dan oleh Anda semuanya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.